Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Abenyapi Irfan. Saya dari kelas X10 SMA 1 Serong, dan saya pada hari ini akan menjelaskan mengenai sejarah ilmu ekonomi. Jadi mari kita mulai dengan pendahuluan bahwa ilmu ekonomi klasik lahir pada tahun 1776 dengan terbitnya buku Adam Smith, yaitu Wealth of Nations. Meskipun demikian, ilmu ekonomi yang sekarang diajarkan melalui buku-buku teks ekonomi sebenarnya adalah ilmu ekonomik neoklasik yang lahir satu abad kemudian, atau pada tahun 1890 melalui penerbitan Principles of Economics oleh Alfred Marshall. Pada tahun 1936, James Keynes melalui penerbitan buku The General Theory of Employment, Interest, and Money memproklamasikan lahirnya ilmu ekonomi modern. Dalam buku ini, semua teori klasik atau neoklasik yang dianggap benar selama 150 tahun telah dinyatakan masuk kotak karena penerapannya terlalu khusus. Jadi teori Keynes yang berlaku umum atau general theory bisa dipakai menganalisis kondisi ekonomi suatu negara yang berada dalam keadaan kesempatan kerja penuh atau yang bisa disebut dengan full employment, maupun keadaan yang kurang dari kesempatan kerja penuh atau less than full employment. Namun, perkembangan teori atau ilmu ekonomi selama pertengahan dari dan akhir abad 20 cukup aneh, karena revolusi Keynes ternyata hanya berjalan relatif singkat. Ajaran mendasar teori ekonomi neoklasik tentang kebebasan pasar, tetapi dengan campuran tangan pemerintah ini dalam perekonomian yang makin kecil atau liberasi dan privatisasi, kembali menguat mulai konsensus Washington pada tahun 1989 dan kebangkitan paham sosialisme atau komunisme pada negara Uni Soviet dan wilayah Eropa Timur pada tahun 1989 sampai 1991. Bahkan di Indonesia pada pemerintah Orde Lama atau pada tahun 1959 sampai 1966 menerapkan sistem ekonomi komando yang kemudian digantikan secara radikal dengan ajaran demokrasi ekonomi ketika rezim Orde Lama runtuh diganti dengan rezim Orde Baru pada tahun 1966. Namun ajaran ekonomi pasar ini sejak anjloknya kembali harga minyak dunia pada tahun 1982 kemudian kebablasan menjadi kebarat-baratan dengan ditetapkannya kebijakan liberasi atau deregulasi pada tahun 1983 sampai akhir tahun 80-an. Inilah periode ekonomi konglomerasi, yaitu pada tahun 1987 sampai 1994 yang menghasilkan keajaiban ekonomi atau miracle economy ketika oleh Bank Dunia Indonesia dimasukkan sebagai salah satu dari 8 negara yang berekonomi ajaib bersama Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Bahwa Indonesia yang ekonominya ajaib pada tahun 1993 tetapi 4 tahun kemudian dihancurkan oleh krisis moneter atau bisa disebut dengan Krismon 1997 dengan menunjukkan kekeliruan fatal teori ekonomi konvensional. Tidak mungkin satu ekonomi dengan fundamental ekonomi yang baik dan sehat dapat hancur atau kolaps, yaitu runtuh dalam waktu yang sangat cepat. Jelas bukan kebijakan ekonomi Indonesia yang salah, tetapi teori atau ilmu ekonomi lah yang harus diakui keliru. Ilmu ekonomi Pancasila lahir bersama dengan keyakinan adanya kekeliruan fatal ilmu ekonomi konvensional. Khusus bagi Indonesia adanya kebingungan pakar-pakar ekonomi untuk menerangkan fenomena ekonomi Indonesia sejak Krismon sampai sekarang, yaitu atau tahun 2005 adalah bukti telah munculnya iklim atau situasi lahirnya ekonomi Indonesia baru, yaitu ekonomi Pancasila. Sekian dari saya, Rifki Abenyapi Irfan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.